Usia 12 tahun Elon Musk sudah menjual source code dari video game Blaster. Usia 17 tahun dia pindah ke Kanada tinggal bersama relatifnya. Umur 24, Elon bersama Kimball membuat SIP2, License Online City Guide Software, ya, to newspaper. Kemudian usia 26 tahun dia lulus dari University Pennsylvania dengan jurusan Economic and Physics, luar biasa. Di tahun 99 usia 28 tahun, Compaq Computer membayar lebih dari 300 US million dollar untuk SIP2. Setelah itu luar biasa perkembangannya ya. Kalau kita lihat di atas, Elon juga sebagai founder untuk SpaceX, kemudian transportation juga diserbu, yaitu dia mendirikan Hyperloop dan Tesla. Kemudian di bidang energi dia juga mendirikan Solar City, dan di bidang bioteknologi dia mendirikan Neuralink. Setelah melakukan riset pada beberapa sumber, ada dua prinsip bagaimana cara belajar seorang Elon Musk. Yang pertama, building a tree of knowledge. Jadi di sini dia menarik, ditekankan bahwa waktu kita belajar, misalnya Anda belajar digital marketing, nanti Anda belajar properti, nanti Anda belajar SEO, nanti Anda belajar baking, itu bobotnya nggak sama. Jadi jangan menganggap bahwa semua yang kita pelajari itu bobotnya ya, weightingnya itu sama. Yang paling penting di sini tekankan Elon adalah Anda develop trunk dari suatu pohon. Jadi kalau kita bicara gambar di atas ini ada suatu pohon ya, Anda harus perkuat fondasinya. Jadi kalau Anda mau fokus di mana, Anda perkuat fondasi dari suatu keilmuan. Yang paling fundamental, yang paling basic, Anda harus kuatkan di sana. Jadi kalau kita lihat analoginya seperti gambar pohon di sini ya. Pohon ini kita lihat ada dua jenis saya kasih. Yang pertama kita lihat di... Jadi pohon ini batang pohonnya itu gede banget. Artinya kuat, ilmu-ilmu Anda padat di sana ya. Kemudian baru Anda mempelajari ilmu-ilmu lain di branches-nya, cabangnya. Nah, jangan seperti pohon yang kedua. Pohon yang kedua, trunknya, batangnya itu kecil banget, tapi banyak banget branches-branches lain yang dia pelajari. Jadi kemana-mana. Jadi kalau kita bicara orang belajar itu kayak skimming, kayak kalau baca buku itu kayak skimming, melewat aja atau cramming gitu ya. Saya memberikan ilustrasi supaya Anda mudah adalah saya kasih contoh. Saya tambahkan dengan metode lain ya. Jadi kalau kita bicara rumus yang pertama adalah waktu Anda belajar, Anda harus memperkuat fondasi Anda. Memperkuat fondasi Anda itu seperti apa sih? Nah, kita lihat di samping pohon itu ada namanya taksonomi Bloom ya. Jadi biasanya kalau dalam dunia pendidikan ini sudah sangat biasa. Saya menggunakan contoh ini karena sangat simpel. Artinya kalau kita mempelajari sesuatu, jangan cuma sampai di level comprehension, di level kedua. Itu benar-benar sudah ada apply-nya ya, level 3 udah ada aplikasinya. Anda bisa menghubungkan dengan berbagai case yang ada di lapangan, Anda bisa mengevaluate dengan baik, dan Anda bisa menghasilkan satu solusi. Jadi itu contoh yang simple dari rules nomor 1. Jangan terbalik, Anda kayak pohon yang langsing tadi, Anda nggak kuat fondasinya, Anda mencak mana-mana, jadi belajar A, B, C, tambah semua, apa fondasinya harus kuat? Nah ini terkait dengan rules nomor 2. Make a connection. Jadi kita nggak akan bisa belajar kalau kita nggak buat koneksi dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi kalau Anda lihat dari gambar tadi, batangnya sudah kuat, Anda sudah punya foundation. Kalau Anda arsitektur atau teknik sipil atau mungkin digital marketing ya, Anda perkuat roots-nya, atau programmer, Anda perkuat roots-nya. Fondasinya apa sih? Mungkin kalau programmer bukan bahasa-bahasa ya, tapi mungkin logiknya gitu ya, logika and algorithm atau prinsip apa yang mendasar. Setelah itu Anda tambahkan branches-nya. Nah, yang kedua ini make a connection. Saya kasih contoh yang mungkin membantu Anda memahami lebih mudah, yaitu menggunakan T-shape ya. Jadi kalau Anda lihat gambar di atas T-shape. Jadi kalau kita bicara T-shape vertikal itu kita bicara pohon tadi, trunknya, batang pohonnya harus kuat, fondasi Anda harus kuat. Fondasi sudah kuat, Anda tambahkan dengan ilmu-ilmu lain di horizontal itu. Ya, horizontal itu maksud saya dari kiri ke kanan. Nah, T-shape profesional ini diperkenalkan oleh McKinsey dan Company 80. Kemudian tahun 1991 diperkenalkan lagi oleh David Gates, ini dalam Business World, dia talking about engineers. Kemudian tahun 2010 diperkenalkan lagi oleh CEO IDEO, Tim Brown.
Jadi ini suatu company yang terkenal dengan inovatif design work. Dia memperkenalkan bahwa company-nya dia itu banyak sekali meng-hire orang-orang yang T-shape. Ya, jadi T-shape itu di situ dikatakan bahwa dia punya kedalaman ilmu pada satu skill, benar-benar dalam banget gitu ya secara vertikal, dan dia juga able to work secara cross-functional across disiplin, horizontal. Jadi Anda expert di satu sisi, tapi Anda juga generalize. Kita lihat satu berita mengatakan mengapa T-shape teams are the future of work ya. Jadi perusahaan-perusahaan juga banyak meng-hire yang profesional yang T-shape, yang bukan cuma jago satu ilmu tapi dia juga cross-functional. Paling gampang secara general kalau kita bicara T-shape manager itu adalah misalnya paling simple. Manager yang jagonya finance, dia finance-nya kuat banget ya. Mungkin dia udah lolos CFP mungkin misalnya ya. Dan di level horizontal dia harus menguasai juga mungkin tentang HR, tentang marketing, tentang operation ya, tentang business acumen, kemudian tentang ICT atau IT atau teknologi, atau tentang quality assurance, tentang ISO, supaya dia bisa memahami atau menghubungkan knowledge-nya itu dengan berbagai bidang, bagaimana bisa membantu fungsi-fungsi yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini lawyer ya, jadi di sini Anda lihat expertise-nya dia harus kuasai sekali legal knowledge and experience. Artinya harus bukan cuma belajar tapi dia harus juga praktekkan. Setelah itu dia juga harus belajar dengan people management skill, commercial and business skill, communication, empathy, project. Karena lawyer ini waktu udah di lapangan dia bertemu dengan berbagai orang ya, bagaimana berkomunikasi dan negosiasi, kemudian bagaimana empati dibangun dan sebagainya. Ini kita lihat di dalam satu artikel masih terbaru 2020 dari Forbes mengatakan bahwa T-shaped teams are the future of work ya. Jadi dia excel in their core responsibility di fundamental knowledge-nya, tapi dia juga able to perform other tasks effectively. Jadi perkuat juga skill-skill Anda yang di level kiri sampai kanan ya, horizontal ya. Bagaimana caranya memperkuat depth of knowledge atau secara vertikal? Biasanya di sini kita bicara technical content, domain teori, ada yang mengatakan mungkin hard skill, ada yang domain fundamental, ada problem solving, research skill ya. Nah, metodenya Anda memperkuat ini bisa lewat di sini ya. Bisa lewat research, teaching learning research, atau mungkin perkuliahan ya, atau mungkin cross-functional learning, contextual learning, work-based learning, internship, co-curriculum ya, atau industry-driven curriculum. Jadi ini bebas, biasanya universitas mengintegrasikan. Sedangkan di atasnya Anda bisa diperkuat, salah satunya misalnya lewat effective communication, bisa teamwork, bisa critical thinking, bisa cultural awareness, terutama kalau Anda yang bekerja mungkin di multicultural itu penting banget, innovation, deeper learning, mungkin digital marketing kalau saya mau tambahkan sekarang, mungkin personal branding, mungkin public speaking. Jadi ini nih keilmuan tren-tren yang saling mendukung. Semoga dua rules ini bisa membantu Anda perkuat satu ilmu, satu expertise yang benar-benar Anda suka banget, Anda passionate banget. Yang kedua, jangan berhenti di sana, Anda harus tambahkan dengan ilmu-ilmu lain supaya Anda bisa membuat connection dan bisa menghasilkan impact yang luar biasa. Semoga berguna, salam Alpha Code.